Haleluya, haleluya, shalom. Selamat pagi kawan-kawan yang diberkati Tuhan. Satu sukacita kembali bagi saya, Om Jono, untuk bisa menjumpai teman-teman dimanapun Anda berada. Saya berdoa dalam keadaan semua yang sehat-sehat ya. Ya. Teman-teman, baru-baru ini beredar satu video tentang seorang Islam atau seorang Muslim yang ingin membubarkan ibadah yang dilakukan oleh pendeta Risuli Lubis di di tempat yang terbuka, dan di situ tidak ada orang lain, hanya jemaatnya yang kebetulan mereka mungkin ibadah padang atau ibadah rekreasi, ya saya kurang tahu betul. Tetapi ada satu orang oknum ini yang rupanya intoleran kawan-kawan, yang ingin mengganggu. Jadi ibadah ini berlangsung dengan kondusif, namun ada beberapa riakan, ada sedikit gesekan, dan ini ditimbulkan oleh seorang intoleran ini kawan-kawan. Nah, teman-teman bisa lihat di gambarnya yang saya sudah posting ya. Saya tidak putar videonya karena nanti kena copyright kawan-kawan. Dan saya selalu berpikir bahwa orang-orang seperti ini apakah tidak memiliki rasa malu kawan-kawan? Ya, karena secara tidak langsung dia sedang mempromosikan bukan hanya kelakuannya, tetapi ajarannya yang dia anut dari ya mungkin kitabnya atau tokoh-tokoh spiritual ya. Dan itu tidak patut ditiru kawan-kawan. Jadi sempat terjadi gesekan sedikit. Tapi yang menariknya dari video itu adalah rupanya si oknum ini sengaja, dan dia sempat mengatakan bahwa memang dia sengaja untuk mengganggu jalannya kebaktian atau ibadah yang dilakukan oleh pendeta Risuli Lubis ini. Dan saya melihat tidak ada aura ketakutan atau kebimbangan, kekhawatiran dari pendeta Risuli Lubis ini. Justru dia semangat, makin luar biasa, makin ditekan, itu dia makin semangat kawan-kawan. Bahkan pendeta Risuli Lubis ini menyuruh seorang oknum ini untuk melaporkan kejadian yang terjadi atau kebaktian yang diadakan di tempat tersebut. Dan pendeta Risuli Lubis ini tetap sukacita kawan-kawan, tidak ada takut-takutnya. Dia makin semangat kawan-kawan ya. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan di pihak kita, Alkitab bilang siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, manusia, kata Alkitab, mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kata Yusuf ya, walaupun Yusuf difitnah, walaupun Yusuf dikecewain, tapi dia tetap berkata bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, itu juga di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya kawan-kawan. Nah, dari kejadian ini kita bisa melihat bagaimana si oknum ini begitu antusiasnya mau membubarkan kegiatan ibadah. Dan yang luar biasanya lagi dari si oknum ini adalah justru dia mengacukan jari tengah, mengacungkan jari tengah ke kamera, dan juga
pada orang-orang yang ada di situ. Inilah bukti bahwa perbuatan itu sangat dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran sangat dipengaruhi oleh karakter. Nah, karakter sangat dipengaruhi oleh ajaran. Ajaran siapa yang seperti itu? Iya kan? Karena kan mungkin ada ajaran-ajaran yang menentang kekristenan, yang tidak menyenangi orang Kristen. Ya, yang saya dengar sih ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa orang kafir itu harus dibenci. Dan dalam pandangan mereka, Kristen itu salah satu termasuk kafir. Padahal dia sendiri nggak ngerti apa itu kafir. Ya, kafir kan itu tidak bertuhan. Nah, sementara orang Kristen kan ada Tuhannya. Nah, yang seperti ini kawan-kawan. Tapi kita tetap berdoa terus kepada Bapak Pendeta Resuli Lubis untuk semangat dalam memberitakan Injil. Memang dia berani ya kawan-kawan, dalam setiap khotbah-khotbahnya, setiap channel YouTube yang saya nonton, dia berani mengkritisi dan tidak ada takut-takutnya kawan. Nah, inilah hamba Tuhan yang militan. Dan kita bisa belajar banyak dari Pendeta Resuli Lubis ini, bahwa orang kalau hidup di dalam Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Tantangan, masalah, pergumulan yang dihadapi, Tuhan pasti beserta. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Orang hari-hari ini sangat sulit untuk bangun gereja, izin gereja, memang dipersulit. Akhir zaman memang semuanya serba sulit. Jangankan bangun gereja, sembako aja serba sulit, semua pada mahal-mahal. Iya toh. Tetapi anak Tuhan kan sampai hari ini masih bisa hidup, masih bisa makan nasi, masih bisa joget-joget, masih bisa memuji Tuhan, kan itu semua karena anugerah Tuhan kawan-kawan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita. Kita bisa belajar dari kejadian seperti ini ya, di mana Pendeta Lubis ini berani betul ya, dan tidak semua hamba Tuhan bisa seperti ini ya. Memang masing-masing Tuhan tempatkan karunia-Nya atau kapasitasnya di dalam kehidupannya. Dan Pendeta Lubis ini ya, dia militan. Jadi kawan-kawanku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, maka Ia akan meluruskan jalanmu, kata Tuhan. Nah, kawan-kawan, ya video ini jadi pembelajaran bagi kita bahwa kita tetap terus semangat memuji dan melayani Tuhan. Ya, Tuhan memberkati.